Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam segmen keempat dari Muda Mulia Show. Acara ini adalah acara motivasi Islami yang ditayangkan di MKTV setiap malam Jumat jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Sahabat dapat menikmatinya langsung di MKTV 60 UHF di TV lokal di Bandung, atau juga sahabat bisa follow, subscribe kita di YouTube ya. Jika sahabat sekarang sudah menikmatinya di YouTube, sahabat silakan tekan subscribe dan sahabat akan mendapatkan update YouTube kita, video YouTube kita langsung ke email Anda. Nah sahabat sekalian, jika Anda mendukung acara kami dan ingin mengetahui lebih lengkap tentang program-program kami, baik di on air, off air, di Bandung atau di Indonesia secara luas, sahabat-sahabat bisa bergabung dalam Muda Mulia SMS Center dengan mengetikkan Muda Mulia, kirim ke 085 2-nya 5 kali 22 9010. Sekali lagi ketik Muda Mulia, kirim ke 085 2-nya 5 kali 9010. Nah baik sahabat sekalian. Sahabat sekalian, sekarang saya ingin masuk dalam bisnis proses ya. Bisnis proses artinya bagaimana caranya jika sebuah usaha atau sebuah bisnis, bagaimana caranya jika sebuah bisnis ini terjerat masuk ke dalam jeratan yang namanya utang. Nah, yang pertama kita akan bahas konsepnya supaya kita sepakati bersama terlebih dahulu supaya tidak ada perdebatan di antara kita. Yang pertama adalah seperti ini kawan-kawan sekalian ya, income ya, atau where's money comes from, dari mana uang itu datang. Dari mana uang itu datang. Uang itu datang sahabat-sahabat sekalian itu dari yang namanya sales, yang namanya penjualan ya, sales unit, atau dari yang namanya selling ya, dari yang namanya selling atau dari yang namanya penjualan. Jadi kalau misalnya perusahaan Anda, usaha Anda, atau misalnya Anda seorang direktur, atau Anda misalnya seorang yang diamani menjadi kepala cabang di situ, bisnis Anda sedang terjerat utang dan Anda menyelesaikan pakai utang lagi, maka itu tidak substans. Itu tidak substansial. Sekali lagi, kalau perusahaan Anda berhutang, terjerat hutang, lalu ingin selesai dari hutang dan Anda mencari hutangan lagi, maka itu tidak substansial. Anda hanya akan muter-muter saja. Yang harus dilakukan adalah begitu perusahaan Anda terjerat hutang, maka Anda harus fokus pada selling. Apa yang perusahaan Anda bisa hadirkan supaya uangnya itu masuk. Maka kalau misalnya nanti di bisnis, program yang harus kawan-kawan lakukan, ini namanya programnya profit makeover ya, profit makeover. Profit makeover. Kalau tadi untuk pribadi namanya income makeover, untuk profit nanti untuk bisnis teman-teman harus ambil yang namanya profit makeover. Nah, apa itu profit makeover kawan-kawan sekalian? Begini. Profit makeover itu program ya, saya tuliskan lagi, profit makeover itu adalah program di mana usaha Anda itu mendapatkan profit yang besar. Sederhana begini, Anda tadi katanya mau bayar hutang, kan begitu? Kalau Anda mau bayar hutang dan hutang Anda itu lebih besar daripada profit yang ada, maka nanti hutangnya nggak kebayar-bayar. Caranya supaya hutang Anda terbayar itu profit Anda harus Anda kali lipat-lipat gitu, 5 kali lipat, go double, go triple, go tetra boleh lah ya, sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat baru Anda bisa hebat gitu untuk membayarkan utang. Nah ini gimana rumusnya? Rumusnya begini, semuanya di sini sudah tahu kan, rumus kita mendapatkan profit itu kan begini, profit sama dengan ya, profit itu sama dengan revenue ya, pendapatan dikurangi cost, kan begitu. Profit itu revenue dikurangi cost. Sekarang saya coba jelaskan di sini secara perlahan kawan-kawan sekalian. Begini. Sehingga kawan-kawan sekalian kita mulai sadar betul bahwa ternyata yang namanya profit atau dalam istilah keuangan disebut bottom line gitu ya, profit. Entah dia sini positif atau entah dia di sini negatif. Itu adalah hasil selisih ya. Hasil selisih antara, sekali lagi, hasil selisih antara revenue, jadi sini coba saya batasi, revenue, hasil selisih antara revenue
dikurangi yang namanya cost. Dikurangi yang namanya cost. Jadi revenue dikurangin cost, ini yang nanti maksudnya adalah profit. Nah, di sini. Revenue dikurangin cost, ini nanti yang namanya profit. Nah, sehingga tugas Anda pada saat Anda berbisnis yang harus Anda pastikan betul supaya profit Anda meningkat dan lepas dari utang, dan Anda bisa membayar utang-utang Anda yang kemarin-kemarin itu, yaitu Anda harus pastikan revenue ini naik. Ya, Anda harus pastikan revenue ini datang, penghasilan bisnis Anda datang. Dengan apa? Memastikan kalau misalnya bisnis Anda bisa jualan. Sekarang Anda bisnisnya apa? Anda bisnisnya produk makanan, harus Anda pastikan penjualannya bagus lagi. Kalau ternyata penjualannya nggak bagus, Anda harus cari cara gitu. Bisnis Anda apa? Misalnya bisnis Anda media. Anda sekarang dapat income selling atau dapat income perusahaan itu dari marketing. Ya Anda harus pastikan ini marketing ini jalan. Jangan cuma ngecakep-nyakepin medianya, ngecakep-nyakepin segala macamnya, tapi Anda nggak bisa jualan, nggak bisa selling, nggak bisa mendatangkan uang ke dalam perusahaan Anda. Ya gimana Anda mau dapat profit? Nah, kawan-kawan sekalian, maka yang pertama harus diangkat itu adalah revenue-nya ini. Revenue-nya harus naik. Dan berikutnya cost-nya Anda harus turunin. Di beberapa perusahaan itu revenue-nya bagus, revenue-nya masuk ratusan juta, tapi ternyata cost-nya tinggi. Bocor kemana-mana, cost-nya tidak dijaga, ya. Maksudnya diturunin ini dijaga. Kalau misalnya ada yang nggak penting dipangkas. Bisa partnership, bisa mendapat supplier lebih murah. Sehingga at the end of bottom line, pada sampai di akhir bottom line itu kawan-kawan perusahaannya itu bisa mendapatkan namanya profit. Kok saya ini sekarang bisnisnya bagus gitu, tapi kok nggak ada profitnya? Salah-salah memang bisa jadi nggak ada sellingnya, bisa jadi nggak ada revenue-nya, atau salah-salah memang cost-nya terlalu tinggi. Nah, ini yang coba saya ingin sampaikan ke sahabat-sahabat. Di segmen berikutnya saya akan coba lebih pertajam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.